Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan Indrayanto, selaku Bapak dosen pengampu dan segenap rekan-rekan akademisi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Zidan Alaika Salam dengan NIM 214800574 PN 17385. Saya dari program studi Aquaculture 2021. Di sini, izinkan saya menyampaikan presentasi ujian akhir semester Statistika Pertanian mengenai aplikasi teknik sampling dan uji hipotesis dalam pertanian. Saya akan membahas penelitian dari Yana Nur Ahmad dengan judul Pengaruh Pendidikan dan Diklat dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pupuk Kujang Cikampek. Kemudian, selanjutnya, saya akan membahas mengenai margin of error dari soal yang diberikan. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila suara saya kurang jelas dikarenakan saya sedang sakit radang tenggorokan. Apa saja yang dibahas pada penelitian yang dirujuk? Yang pertama, yaitu ada tujuan penelitian. Yang kedua, jenis dan sumber data serta alasan pengumpulan data. Yang ketiga, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, uji hipotesis yang dilakukan, dan bagaimana H0 dan H1 didefinisikan, dan bagaimana hasil hipotesisnya. Yang kelima, kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep margin of error. Apakah arti dari alfa sama dengan 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Ada dua. Yang pertama, besaran hubungan diklat dan kompetensi karyawan. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis besaran pengaruh pelaksanaan diklat dan kompetensi karyawan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dan data perusahaan PT Pupuk Kujang Cikampek. Jenis data yang diperlukan berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini, data kualitatif diambil melalui uji validasi internal kuesioner. Kemudian, alasan dari pengumpulan data adalah untuk mengetahui apakah variabel seperti kompetisi, pendidikan, dan pelatihan memiliki pengaruh dalam kualitas kinerja karyawan di PT Pupuk Kujang Cikampek. Hal tersebut ditujukan pada judul Pengaruh Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Pupuk Kujang Cikampek dan terdapat pada bagian rumusan masalah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik proportionate stratified random sampling dan cluster sampling. Teknik proportionate stratified random sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang tidak heterogeni secara acak dan berstrata secara proporsional. Kemudian, cluster sampling yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap geografis yang ada. Dari populasi 1190 orang, diambil sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane, diperoleh besarnya sampel yaitu 300 responden. Uji hipotesis.
Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik untuk mengetahui pengaruh antara jalur seperti yang tertuang dalam rancangan analisis. Pengujian atas struktur dilakukan dengan menggunakan analisis jalur atau path analysis. Path analysis ini digunakan dengan pertimbangan bahwa hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat korelatif dan kasualitas. Bagaimana H0 dan H1 didefinisikan? Definisi dari H0 yaitu H0 menyatakan tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai H0 yaitu 0,05 kurang dari Z. Sedangkan pada definisi H1 menyatakan adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai H1 yaitu 0,05 lebih dari nilai Z. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa diklat X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kriteria uji nilai signifikan 0,000 kurang dari alfa 0,05. Artinya H0 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa diklat mempunyai nilai signifikansi atau bermakna terhadap pencapaian kinerja karyawan. Kompetensi karyawan X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kriteria uji nilai signifikan 0,000 kurang dari alfa 0,05. Artinya H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi karyawan mempunyai nilai signifikansi atau bermakna terhadap pencapaian kinerja karyawan. Diklat X1 dan kompetensi karyawan X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Diperoleh nilai signifikansi 0,000 kurang dari alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan terhadap pengaruh yang disignifikansi dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Artinya, diklat dan kompetensi karyawan mempunyai nilai signifikansi dan bermanfaat terhadap pencapaian kinerja karyawan. Uji F. Uji F yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh secara serempak antara variabel terikat. Hasil dari uji F menyatakan bahwa total pengaruh diklat X1 dan kompetensi karyawan X2 terhadap kinerja karyawan sebesar 0,507 atau sebesar 50,7%. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diklat dan kompetensi karyawan memiliki kontribusi terhadap kinerja karyawan sebesar 50,7%. Sedangkan sisanya 0,493 atau sebesar 49,3% menyatakan pengaruh kontribusi variabel lain yang tidak diteliti. Uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari uji T menyatakan bahwa pengaruh parsial pendidikan dan pelatihan atau diklat X1 terhadap kinerja karyawan Y yaitu sebesar 0,498 dan kompetensi karyawan X2 terhadap kinerja karyawan yaitu sebesar 0,326. Berdasarkan pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa nilai 0,326 kurang dari 0,498. Maka dapat dinyatakan bahwa diklat lebih besar dan lebih dominan memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan dibanding kompetensi karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa para karyawan lebih dapat meningkatkan kinerjanya dengan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hubungan korelasi antara diklat dan kompetensi karyawan memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah atau positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika diklat meningkat, maka kompetensi karyawan juga akan meningkat dan sebaliknya. Yang kedua, diklat secara parsial berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja karyawan dan kompetensi karyawan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan mengolah data tersebut menunjukkan bahwa diklat lebih dominan dan lebih besar memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan kompetensi karyawan. Yang ketiga, diklat dan kompetensi karyawan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai margin of error. Margin of error adalah nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi saat pengambilan sampel. Semakin besar presentasi margin of error, maka semakin jauh suatu sampel tersebut dapat mewakili populasinya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil margin of error, maka semakin dekat suatu sampel dapat mewakili populasi sesungguhnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai margin of error, antara lain ukuran populasi dan cara pengambilan sampel atau sampling method. Namun, faktor terbesar yang mempengaruhi margin of error adalah jumlah sampel. Biasanya, peneliti menggunakan margin of error yaitu 10%, 5%, dan 1%. Apakah arti dari alfa sama dengan 5%? Artinya, apabila menggunakan batas kesalahan 5%, maka memiliki selang kepercayaan 95%. Sebagai contoh dari 100 populasi dengan alfa 5%, maka akan mendapat maksimal 5 kesalahan yang dapat ditolerir oleh peneliti. Jika dikaitkan dengan hipotesis tingkat kesalahan 5%, kita mengambil risiko kesalahan sebesar 5% dan mengambil keputusan benar sebesar 95%. MOL 5% biasa digunakan pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kemudian, apakah arti alfa 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000? Tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Dari persoalan tersebut dapat diselesaikan menggunakan rumus Slovin, di mana rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat, di mana N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan toleransi kesalahan. Di sini nilai N besar yaitu 1000 dan nilai E yaitu 5%. Kemudian 5% dibikin bilangan desimal sehingga nilainya menjadi 0,05. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga N sama dengan 1000 per 1 plus 1000 kali 0,05 pangkat 2. N sama dengan 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,025. Kemudian N sama dengan 1000 plus 1 plus 2,5 sama dengan 1000 per 3,5. Hasilnya yaitu N sama dengan 295,714. Dikarenakan populasi yang digunakan merupakan orang, sehingga dibulatkan nilainya menjadi 286. Sekian presentasi dari saya. Apabila punya kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih.